Tentunya kalian masih ingat tentang siklus makhluk hidup ya? Hidup. Silakan dibuka halaman, dalam bukunya halaman 22 ya, halaman 22. Silakan dibuka semuanya. Nah, siklus makhluk hidup. Sudah tahu teman-teman? Siklus makhluk hidup itu apa lah? Masih ingat enggak? Siklus hidup makhluk hidup. Nah, tapi sebelum kita belajar ke sana tentang siklus hidup makhluk hidup, apa sih tujuan kita pembelajaran tentang siklus makhluk hidup itu apa kira-kira? Ini yang pertama ya, nanti kalian bisa tahu tentang bagaimana perkembangan pada makhluk hidup. Kemudian nanti kalian bisa juga menjelaskan tentang siklus hidup makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian nanti kamu juga bisa membandingkan bagaimana sih antara siklus makhluk hidup pada hewan, manusia, hewan, dan tumbuhan itu kayak apa. Yang berbeda ya. Sekarang ini silahkan dilihat ini ya. Ini tujuannya pembelajaran kita. Kesempatan kali ini. Saya baca ya. Saya baca ya. Kelihatan? Kelihatan ya? Nah, ini tujuan kita nanti pada kesempatan kali ini. Lanjut ya. Nah, sekarang ini sudah. Kalau kita sudah tahu tujuan kita belajar tentang siklus makhluk hidup, sekarang kita perlu tahu dulu apa sih siklus makhluk hidup itu apa? Coba dibaca bareng-bareng. Siklus hidup itu adalah rangkaian perubahan makhluk hidup dari lahir hingga menghasilkan keturunan untuk menjaga kelangsungan. Adalah siklus. Nah, kalau ini tidak berjalan dengan baik, siklus itu tidak berjalan dengan baik, tentunya akan ada kendala-kendala yang bisa dirasakan. Contohnya apa kira-kira? Kalau siklus makhluk hidup itu ternyata mengalami kendala, kurang berjalan dengan lancar gitu. Kira-kira apa yang terjadi? Misalkan ini mengalami gangguan. Contohnya kan sekarang itu banyak sekali hewan-hewan yang sudah langka, bahkan sudah punah. Sudah punah. Kenapa? Karena siklusnya itu sudah mengalami kerusakan, terutama faktor-faktor lingkungan, contohnya ekosistem yang rusak, kemudian perburuan liar, kemudian mungkin ini dibati wong, dibati oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan ini akan menyebabkan siklusnya ini rusak, sehingga hewan yang mengalami seperti itu nantinya bisa punah. Contoh kalian tahu harimau Jawa.
Harimau Jawa coba ini harimau Jawa. Ini kira-kira sekarang ini yang sering masih melihat harimau ini ukuran siapa kira-kira? Gak ada ya? Gak ada. Kenapa harimau ini sekarang ini gak ada? Karena sudah punah. Ya, punah. Kenapa punah? Ya, mungkin perburuan liar, mungkin tempatnya sudah nyaman, atau habitat itu tempat ya. Tempatnya itu sudah tidak layak mungkin. Kenapa tidak layak? Mungkin banyak hutan-hutan yang sudah ditebangi pohonnya untuk dijadikan lahan pertanian, pembangunan rumah-rumah sebagai tempat tinggal. Nah, ini sehingga menyebabkan siklus makrohidup itu mengalami gangguan. Sehingga menyebabkan ini hewan-hewan contohnya seperti ini harimau Jawa, mungkin ada yang lain juga dinosaurus, dan lain sebagainya. Hewan-hewan yang langka, bahkan tumbuhan-tumbuhan yang langka ini sekarang pun sudah banyak yang sulit kita jumpai. Kenapa? Karena siklusnya mengalami gangguan. Maka kita pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang siklus makrohidup, terutama siklus hidup makrohidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Sudah dibuka ya semuanya ya, silakan ya. Silakan teman bapak itu. Ini ada contoh saja ya nanti ya, tidak hanya harimau Jawa tok ya, mungkin masih ada yang lain. Kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita langsung aja biar waktunya nanti ya. Nah ini kita mulai dengan siklus manusia. Ini siklus manusia. Siklus manusia silahkan dilihat, dipahami, dihayati coba. Dalam buku ada juga ya. Nah ini siklus yang terjadi pada manusia. Manusia itu pertama dimulai dari mana? Janin dulu ya. Dimulai dari janin dulu. Kemudian setelah janin, bayi. Kemudian ini adalah siklus makhluk manusia. Nah, jadi semua makhluk hidup yang ada itu akan mengalami ini manusia, contoh manusia ya. Paham ya kira-kira ya? Bisa dimengerti ya? Ya. Nah, sekarang ini contoh hewan. Ini contoh aja. Kita contohkan kucing. Kita contohkan kucing. Mungkin nanti ada yang lain ya. Hewan itu tidak hanya kucing ya. Tidak hanya kucing. Apa aja hewan itu? Penyu, kura-kura, sapi, yang lain sebagainya. Ini kita contohkan, ambil contoh kucing. Kucing itu akan mengalami siklus seperti ini. Ada bayi kucing, ada anak kucing, ada kucing dewasa. Nah ya, bisa ya dilihat ya. Nanti hewan-hewan yang lain juga mengalami seperti itu. Jadi pertama dari kecil, kemudian anak-anak sampai sekarang. Tadi kita ini manusia sudah, hewan sudah ya. Kita bisa mencari yang lain kalian. Hewan itu ada ya, prosesnya itu ini kan singkat kan kucing ini. Tetapi ada hewan-hewan lain yang mengalami siklusnya itu panjang, ada juga. Kalau kucing pendek, tapi coba beda dengan kuku, beda dengan kelelawar, beda dengan burung. Ini hewan juga. Tapi kita hanya ambil contoh satu ya. Kemudian kita langsung lagi. Ini siklus hidup pada tumbuhan. Sekarang pada tumbuhan. Sekarang ini lihat pada tumbuhan. Tumbuhan ya. Tumbuhan itu seperti ini. Pertama dimulai dari apa ya? Ini dulu. Kemudian tunas. Kemudian tumbuhan dewasa. Kemudian berbunga. Kemudian berbuah. Nah ini nanti putar terus. Setelah berbunga, kemudian nanti berbuah atau buahnya untuk ini. Kemudian ini terus seperti ini. Nah, itulah makhluk hidup akan mengalami siklus. Jadi pada intinya saya tanya dulu.
apa aja tuh? Hewan, Manusia dan jadi setiap makhluk hidup yang ada di bumi ini semua akan mengalami siklus, akan mengalami perubahan dari kecil hingga dewasa. Ya, tujuannya untuk apa? Kok mengalami siklus seperti itu? Tujuannya untuk apa? Untuk berkembang biak atau mempertahankan hidupnya, agar mempertahankan hidupnya bisa bertahan terus. Jadi ada terus, ada yang mati, kemudian ada yang lagi beranak lagi, hidup lagi, mati lagi. Nah, jadi untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Jadi tujuan ini siklus itu mengarahnya kepada perkembangbiakan. Jadi kalau tujuan perkembangbiakan yang lain adalah untuk mempertahankan hidupnya, untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, biar tidak punah. Seperti contoh hewan-hewan yang sekarang jarang kita jumpai tadi seperti harimau. Gitu ya. Paham sampai di sini? Paham ya? Nah, sekarang saya tanya lagi. Beda enggak ini siklus hidup manusia, hewan dan tumbuhan itu beda enggak? Beda. Beda ya? Bedanya di mana? Bedanya di mana? Ayo, antara manusia, hewan, kemudian tumbuhan itu siklusnya berbeda-beda ya, berbeda-beda. Ada persamaannya enggak? Persamaannya ada enggak? Perbedaannya ada, persamaannya ada. Persamaannya ada. Ini contoh ya, persamaannya ya. Persamaan itu persamaannya semua mengalami dari fase kecil dulu ya, dari fase kecil dulu, nanti hingga dewasa, hingga besar, kecil hingga besar, itu persamaannya. Jadi semua makhluk hidup itu akan mengalami fase yang sama seperti itu. Kemudian perbedaannya, kira-kira perbedaannya terletak di mana? Perbedaannya kira-kira terletak di mana? Ayo, perbedaannya terletak di mana kira-kira? Nah, antara hewan, manusia, tumbuhan itu kira-kira persamaannya di mana? Siklus perkembangbiakan makhluk hidup antara hewan, manusia, tumbuhan perbedaannya di mana? Kalau persamaannya kan dia mengalami masa dari kecil sampai besar. Nah kalau perbedaannya kira-kira terletak di mana? Yang membedakan? Yang membedakan? Nah mungkin waktunya, ya toh? Mungkin waktunya. Coba kita belajar dari tumbuhan-tumbuhan yang berumur pendek. Contohnya tumbuhan tomat. Tomat dengan manusia itu jaraknya jauh enggak? Beda enggak lama umurnya? Beda ya. Sapi dengan manusia kira-kira umurnya jauh enggak? Jauh. Nah, itu mungkin salah satu perbedaannya di situ. Jadi lama berkembang. Mungkin ada yang tanya sampai sini. Nanti kalian bisa melihat di sini. Silakan ya. Ini fase-fase manusia, fase-fase tumbuhan adalah ya. Coba kalian sekarang dibentuk kelompok. Kelompoknya sudah ada ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang dua gabung, aja. Yang dua itu gabung. Satu sini, satu sini. Sampai ada.
Ya, ada sini, yang satu sini. Kamu gabung sini. Nah. Ya, di situ aja. Nah, silakan. Nah, ayo ya, Siva ke sini. Coba ya. Nanti coba saya. Kalau sebelum kita lanjut ada yang nanya dulu, silakan kalau belum jelas. Sudah jelas semua ya? Coba, oke. Coba ya, silakan. Coba, kamu lihat di situ. Kamu tulis kelompoknya dulu, nama kelompoknya. Nama kelompoknya. Nama kelompoknya, silakan. Kamu lihat. Jawabannya langsung di bawahnya. Coba jawabannya langsung di bawahnya. Langsung di bawahnya. Pertamanya dulu. Salah satu yang boleh, tapi semuanya pikir. Siapa ya? Set.
Ayo semuanya pikir kerjasama yang baik. Ini sudah ya? Sudah semuanya? Udah 5 menit lagi ya? 5 menit lagi. Nah, yang bilang kemudian mana? Sudah ya?
Ini yang lain. Nanti sejadinya. Ini sejadinya. Coba. Yes. Sejadinya. Mana sejadinya? Sudah ya? Dan perhatikan kan? Wes, kembali ke tempat duduk, kembali ke kelompoknya masing-masing. Merah. Sudah. Kembali ke kelompoknya masing-masing. Sudah ya? Ini ternyata dengan waktu yang sudah ya, coba kita ingatkan kembali. Kita ingatkan kembali. Oke ya. Belakangnya. Coba yang pertama kali. Kenapa perkembangbiakan penting bagi kelangsungan makhluk hidup? Kenapa penting? Tadi kaitannya dengan siklus tadi. Kenapa penting? Ya, akan melestarikan yang benar, santai lah. Yang lain. Coba ini saya bacakan kelompoknya Intan. Kelompoknya Intan kita bacakan. Mengapa perkembangbiakan penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup? Karena siklus hidup makhluk hidup sangat penting bagi mereka. Kita semua ini. Oh, ya dipikir bareng ya. Dipikir bareng. Kelompoknya Kaila sudah mendekati. Mengapa perkembangbiakan penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup? Agar spesiesnya tidak punah dan memperbanyak spesies. Agar melestarikan jenisnya, ya, termasuk masih singkat-singkat. Apa sudah? Ini Arsa itu dorong. Ini Jason, Afif, dorong. Kemudian yang kedua, apa saja fase-fase dalam siklus manusia? Jelaskan. Tadi sudah ada ya. Apa tadi? Ini ya fase-fase yang ada pada manusia. Ada janin. Dituliskan janinnya kita jangan sampai coba. Janin, bayi, kemudian anak, kemudian dewa. Kemudian yang terakhir, apa perbedaan utama antara siklus hidup manusia, hewan, dan tumbuhan? Perbedaan utamanya apa kira-kira? Ya. Perbedaan utama antara siklus hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada yang sudah betul, ada yang masih. Ada yang menjawab aku, bilangnya, siklus hidupnya. Kemudian untuk
dua tadi rata-rata sudah benar. Ada janin, bayi, anak-anak, kelompoknya Kaila betul, kelompoknya Intan juga betul, kelompoknya Arif. Ya betul. Kelompoknya Ibnu betul, kelompoknya Arsad. Itu yang benar, Arsad. Ya. Belum. Yang nomor 3, coba kita cek apa perbedaan antara siklus hidup makhluk hidup hewan dan tumbuhan. Ini kelompok Eno. Mana tuh ini? Belum, Eno. Ini waktu dan perkembangan. Waktu perkembangan. Ya, ini sudah lumayan ya. Nimang sedikit. Nyamuk sedikit. Jadi Kaila, waktu bisa hidup. Enggak nyamuk. Ya. Nah, ini coba tolong ini diingat-ingat lagi. Kenapa perkembangbiakan penting bagi kelangsungan makhluk hidup adalah untuk mempertahankan kelangsungan hidup, untuk menjaga kelangsungan ya, agar tidak punah. Ya. Kemudian yang kedua, apa fase-fase dalam hidup manusia? Ada janin, bayi, apa perbedaan utama antara siklus hidup manusia, hewan, dan tumbuhan? Bedanya, janin terletak di waktu umurnya, ya, kan beda-beda antara hewan, manusia, dan tumbuhan. Prosesnya, yang jelas terletak pada prosesnya itu. Ada ya? Yang bisa saya sampaikan di kesempatan siang ini? Atau belum kita tutup? Ada yang tanya dulu? Tidak ya? Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Ya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.